Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat tahun baru bagi kita semua di awal tahun tanggal 1 Januari 2021. Ibadah perdana streaming GSKI Sleepy. Saya mengundang Bapak Ibu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk sepanjang tahun yang telah kami lalui dan kami lewati. Banyak hal yang Tuhan ajarkan bagi kami. Tapi ajar kami selalu bersyukur dan mengerti akan kehendak-Mu. Kami percaya yang terbaik berasal daripada-Mu semua ya Bapa. Terima kasih untuk keadaan kami saat ini. Semata-mata karena kasih Tuhan. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan kembali. Bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku hati katakan kembali pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dimuliakan, ditinggikan. Terpujilah nama-Mu yang mulia. Sembah kami kepada yang Maha Mulia, Bapa kami yang di surga. Segala hormat, pujian, syukur Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Kami datang kepadamu, kami rindu berjalan bersama denganmu dan selalu menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, angkat hatimu dengan hati yang tulus, katakan kepada Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Biarlah ucapan syukur kita di awal tahun ini dengan sukacita naikkan di hadapan Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu. Ku puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari dengan sukacita dan tulus katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan kembali. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu. Puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Syukur kepadamu. Puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Syukur, haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur kepadamu. Puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada
bagi Tuhan. Ya, haleluya. Memuji Tuhan di setiap langkah hidup kita, baik di hari yang cerah ataupun kelabu. Biarlah pujian ini dengan hati yang tulus kita naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tarik kami dekat kepadamu ya Bapa. Dan beri kami pengertian bahwa kami ada sebagaimana kami ada hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Lebih dari abu halus, Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Ku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datang-Mu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu. Bapa, sungguh yang kami rindukan adalah sabda firman-Mu, kebenaran firman-Mu
yaitu Engkau sendiri di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab sungguh tiada lain yang memberikan kesukaan sejati bagi kehidupan kami, memberi kekuatan yang sejati bagi kehidupan kami, selain Engkau sendiri ya Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Bapa, biarlah hati kami yang sudah terbuka ini Tuhan taburi dan isi dengan kebenaran firman-Mu. Biar sungguh kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami ke depan Tuhan. Hidup yang masih penuh dengan tantangan, hidup yang masih harus kami perjuangkan. Dan kami rindu lewat firman dan kebenaran-Mu. Kami dituntun untuk semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan penuh syukur kami mau sambut firman dan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali. Sebuah sukacita jika kita bisa kembali melewati 1 tahun perjalanan hidup kita dan kita tiba di titik awal perjalanan baru dari tahun yang baru bagi kehidupan kita. Tahun 2021. Anugerah dan sukacita yang besar bagi kita. Tetapi sekaligus sebenarnya hari-hari dan tahun-tahun yang baru merupakan tantangan bagi kita. Tantangan yang baru untuk kita perjuangkan dan selesaikan bersama-sama. Tidak ada satupun yang dibedakan di antara kita. Setiap orang memiliki kesempatan dan peluang untuk dia juga harus menyelesaikan setiap tantangan dan perjuangan hidupnya itu. Suka atau tidak suka. Entah dia sedang bahagia, entah dia sedang sedih, entah dia sedang bersuka cita atau berduka cita, setiap mereka mendapatkan tantangan yang sama itu, yaitu tahun yang baru itu, untuk kita selesaikan dan kita perjuangkan. Sungguhkah ketika kita melewati dan menyelesaikannya, kita melewati dan menyelesaikannya dengan baik dan juga bukan hanya baik, tetapi dengan baik dan benar, seturut yang Tuhan mau, seturut yang Tuhan kehendaki, seperti yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sayangnya hampir sebagian besar kita manusia, di saat kita melewati seluruh perjalanan hidup kita itu, ya, menit demi menit, bahkan dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu, bulan, tahun berganti tahun. Manusia rasanya ketika melewati itu semua tidak berpikir bahwa satu saat perjalanan waktu itu akan terhenti. Perjalanan waktu itu akan berakhir. Dan digantikan dengan perjalanan yang tidak akan pernah berakhir. Sekali lagi, saya ulang. Ketika manusia melewati detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, berulang kita melewati itu. Seolah-olah manusia merasa bahwa seluruh perjalanan waktu itu tidak akan pernah berhenti. Nikmat rasanya melewati itu semua. Enjoy. Apalagi ketika kita melewati Natal, lalu kemudian tahun baru. Saya yakin tadi malam ada beberapa di antara kita yang tidur
larut, ya bahkan hingga dini hari, bukan hanya tidur larut malam, tetapi sampai dini hari ketika melewati masa pergantian tahun itu, ya bahkan ada yang tidak tidur semalaman hingga subuh, ketika subuh baru tidur, sehingga lupa bahwa hari ini kita masih tetap ada ibadah. Nikmat rasanya ketika pergantian tahun, apalagi jika sebelum masa pandemi itu kita bisa menyalakan kembang api, diar gitu, lalu bersorak bersama-sama, Happy New Year. Wah, itu rasanya nikmat dan kita merasa bahwa wah, enjoy sekali, kita bakal melewati masa dan tahun yang wah luar biasa. Betul, luar biasa itu sebuah semangat untuk kita bisa melewati masa waktu dan tahun kehidupan kita dengan penuh semangat. Iya, tapi semangat itu harus ditambahkan kepadanya sebuah kesadaran bahwa satu kali pesta itu akan berakhir, Pak Bu. Masa waktu hidup kita akan berakhir. Dan ketika masa waktu itu berakhir, ada sebuah titik di mana kita tidak bisa lagi memutar balik waktu itu. Dan berkata, jangan dulu Tuhan. Tidak bisa, ketika waktu itu berakhir, kita tidak bisa menolaknya. Dan ketika itu pula lah kita harus mendeklar seluruh kehidupan kita. Orang yang berhadapan dengan petugas pajak ketika dia harus menjelaskan tentang kekayaan apa saja yang dia punya supaya diperhitungkan pajaknya berapa, itu biasanya disebut dengan istilah mendeklar. Dia mendeklarasikan ini loh barang, benda, harta kekayaan dan berbagai macam hal yang saya miliki supaya dihitung pajaknya berapa, penghasilan saya juga segini, pajaknya berapa. Ada pertanggungjawaban di situ. Dan sama ketika waktu itu berakhir, kita harus declare hidup kita. Kita harus hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Berapa pajak yang harus dibayar, kalau boleh dikatakan. Pajak itu. Sejauh mana pertanggungjawaban kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, itu urusannya jauh lebih berat dibandingkan kita bisa menikmati setiap pesta pora, kebahagiaan dan kesenangan di hidup ini. Boleh dan memang Tuhan mengizinkan kok kita bisa menikmati kebahagiaan, bisa menikmati sukacita, bisa merasakan itu semua. Boleh. Tetapi tidak lalu membuat kita tenggelam di dalamnya. Karena satu saat semuanya itu akan berakhir. Semuanya akan selesai. Siapapun kita, entah saudara tampan, cantik, rupawan, atau buruk rupa, miskin, kaya, terhormat, tidak terhormat, populer atau tidak populer, dengan semua latar belakang apapun yang kita miliki, semua harus tiba di titik akhir dari kehidupan dan harus mempertanggungjawabkan itu semua. Nah, jika kita lupa bahwa masa hidup kita satu saat akan berakhir, kematian itu, akhir hidup kita itu menjadi sesuatu yang mengejutkan. Dan membuat kita tidak sanggup berdiri dengan tegak di hadapan tahta pengadilan Tuhan itu. Selesai sudah. Yang sudah menata hidup dengan baik saja, belum tentu bisa tegak perkasa di hadapan Tuhan. Karena dia tahu betapa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dia urus. Nah, lupanya manusia ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lupanya manusia ini, kalau boleh dikatakan, penyebab utamanya adalah kegagalan manusia pertama yang sudah membuat dosa itu merasuk dalam kehidupan umat manusia. Melenceng semua pertimbangan, semua pemikiran, semua kalkulasi manusia itu menjadi meleset. Tidak tepat sasaran. Ketika menerjemahkan arti dari kehidupan itu menyimpang dari arti sesungguhnya yang harusnya ditangkap oleh manusia yang menikmati kehidupan itu.
Dosa itu membuat pertimbangan, kalkulasi, dan penafsiran manusia akan makna kehidupan itu menyimpang. Bahwa makna kehidupan itu menjadi indah, bahagia, dan sukacita ketika manusia menikmati itu tadi. Popularitas, kesenangan, ragawi, dihormati, terhormat, dan menikmati berbagai macam fasilitas dunia yang memang ditawarkan oleh dunia ini bagi setiap orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli setiap kenikmatan itu. Atau juga dibelikan kenikmatannya oleh orang lain sehingga dia juga bisa menikmati. Karena ada orang yang bisa membeli, lalu dia bisa menikmati. Tetapi ada orang yang ternyata memang hanya memiliki karunia menikmati. Orang lain yang mengupayakannya. Dan ketika manusia yang menikmati berbagai macam kenikmatan itu, mencicipi dan merasakan kenikmatannya, saraf rohaninya perlahan demi perlahan mulai ditumpulkan oleh nikmatnya dunia ini. Nah, itulah yang menjadi penyebab kedua memang. Yang pertama karena dosa, yang kedua adalah memang dosa itu menciptakan dunia yang begitu nikmat bagi daging kita. Tidak bisa dibohongi. Mata kita, panca indera kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, indera peraba kita. Itu nyaman ketika bisa menikmati berbagai macam hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Dosa yang membuat penilaian manusia menyimpang itu tambah diperkeruh dengan tawaran dunia yang membuat manusia semakin lupa akan akhir kehidupan itu. Nggak bisa dibohongi, lidah manusia itu kalau sudah terbiasa makan steak, wagyu misalkan ya, daging wagyu yang nikmat itu sudah lupa rasa tempe, tahu, sayur bayam. Itu udah lupa, rasanya hina kalau sudah terbiasa makan steak wagyu lalu kemudian makan tempe dan tahu itu rasanya hina. Yang biasa makan wine, anggur, lalu disuruh minum air putih, rasanya itu hina sekali. Padahal tahu, tempe, sayur bayam, air putih, itu jauh lebih menyehatkan dibandingkan semuanya itu, dibandingkan wagyu dan anggur. Sesekali boleh memang kita membutuhkan. Tetapi ketika itu semua yang terus kita nikmati, ini baru salah satu jenis dari kenikmatan dunia ya. Ketika ingin menikmati sesuatu yang sebenarnya jauh lebih menyehatkan, itu saraf-saraf kita sudah tidak terbiasa. Belum lagi kehormatan, ketika orang dihormati, dipuji, wah itu nikmatnya bukan main. Lupanya manusia itu, yang pertama karena dosa. Yang kedua karena memang itu tadi. Dunia menawarkan segala sesuatu yang memang nikmat bagi kehidupan umat manusia. Kenapa sih orang lebih memilih dosa sebenarnya? Kenapa akhirnya manusia lebih cenderung mau melakukan itu? Karena memang faktanya tidak bisa dipungkiri dosa itu nikmat bagi daging kita. Dosa itu memanjakan daging kita. Dan dosa itu memberikan segala sesuatu yang diharapkan oleh daging kita ini. Apa yang kita mau, dunia tawarkan. Ibarat kata dunia itu punya slogan, lu mau, gua ada. Apa saja yang saudara inginkan untuk puasnya daging ini banyak tersedia. Bahkan tadi, tidak perlu bayar pun. Ada kalanya, bahkan seringkali dunia bisa menawarkan itu secara gratis buat kita. Dan lupanya manusia,
Yang ketiga. Dan kita harus introspeksi untuk yang ketiga ini. Seringkali gereja, institusi yang menjadi wakil Tuhan pun menawarkan sesuatu yang tidak jauh beda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Akhirnya tambah tersesat. Sekalipun kita datang dan hadir di gereja, tidak kunjung rohani hidup kita. Tidak kunjung benar kehidupan kita. Karena apa? Institusi yang menjadi representasi Tuhan pun menawarkan segala sesuatu yang juga sama ditawarkan oleh dunia. Lalu mau ngapain lagi? Dosa sudah memelesetkan cara berpikir manusia karena merasuk dengan begitu rupa, dan akibat dosa itu membuat dunia ini arahnya memang kepada kesesatan, yang ujungnya adalah menawarkan berbagai macam hal yang nikmat hanya bagi daging manusia. Parahnya lagi, gereja pun menawarkan sesuatu yang tidak jauh beda dengan apa yang ditawarkan dunia. Kemakmuran, kesejahteraan, dan kenikmatan yang pada dasarnya hanya sekedar memanjakan hasrat lahiriah kita saja. Coba saja sesekali kita dengar khotbah atau doa-doa kita para pelayan Tuhan di dalam gereja. Seringkali doa kita tanpa sadar terjerat dengan berbagai macam tipu muslihat dunia itu. Doa kita mengarahkan supaya ia tambah berhasil, tambah diberkati. Bahkan tambah kaya, pangkatnya naik, gajinya naik. Mungkin di rumah saudara bertanya, loh emang gak boleh Pak? Oh iya, tapi seringkali hanya berhenti sampai di situ. Diberkati tambah kaya, terhormat naik pangkatnya. Apalagi kalau doa tahun baru kan pasti itu. Semua yang baik-baik menurut kita, kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita lupa. Sungguhkah Tuhan berkehendak bahwa tahun ini kita harus naik pangkat? Bisa jadi tidak. Apakah dengan tidak naik pangkat lalu kita tidak diberkati? Apakah dengan tidak populer lalu kita tidak diberkati? Bukan cuma masalah diberkati lalu untuk Tuhan, semua pasti begitu. Tetapi apakah sungguh setiap doa kita itu ada dalam rencana dan rancangan Tuhan? Itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang seringkali kita lupakan. Sungguhkah kehendak Tuhan itu adalah selalu dalam posisi seperti yang kita harapkan? Padahal faktanya seringkali kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi tahun ini memang kita gak dapat pacar kok. Bisa jadi tahun ini juga kita belum tentu nikah kok. Atau memang menikah, ya sudah. Cara seperti itu yang seringkali lupa untuk ditawarkan oleh gereja kepada dunia ini. Sehingga membuat kita terlena dan terpesona dengan indahnya dunia. Karena apa? Di gereja pun dunia ditawarkan. Hanya bumbunya saja yang beda. Dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Sama tawaran-tawarannya sama seperti yang dunia tawarkan. Wah, naik pangkatmu nak. Amin. Wah. Ya toh? Dari GL ke Mercy. Kalau zaman dulu masih ada kan jenis Honda GL, genjot langsung maksudnya sepeda genjot langsung. Berubah jadi Mercy. Kalau memang harus genjot langsung 2 tahun lagi, so what gitu loh. Kadang-kala lebih bahagia yang genjot langsung itu lebih sehat. Sekarang saja lebih banyak orang nyari sepeda kan. Booming gara-gara pandemi. Naik Mercedes itu boleh silakan, malah gak pernah olahraga. Nah coba, tahun lalu kita tidak berpikir bahwa pandemi harus kita lewati. Dan tahun 2020 menjadi extraordinary year. Tahun yang luar biasa berbedanya. Nah itu saja terjadi, mau ngomong apa? Berbeda dengan apa kita harapkan bukan? Sementara tahun 2019 yang lalu kita berdoa, oh dijauhkan segala malapetaka, penyakit dan wabah. Berbagai macam malapetaka apapun juga, Tuhan izinkan loh.
Sudah lebih dari 6.000 kalau tidak salah. Yang terenggut nyawanya gara-gara pandemi di Indonesia ini. Coba. Dan gereja pun menawarkan solusi-solusi yang tidak jauh berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Solusi-solusi yang ujungnya hanya sekedar memanjakan daging kita. Memanjakan raga kita. Mau sampai kapan kita? Sementara semua pesona dunia itu satu saat akan kita tinggalkan. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Satu hari nanti kan jadi dunia takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Lihat, satu saat kita harus berpisah, say goodbye. The word, so long my earth. Selamat tinggal duniaku. Selamat tinggal bumiku, karena kita akan menyambut langit dan bumi yang baru. Tapi pertanyaannya, sungguhkah kita bisa menikmati dan menyambut langit baru dan bumi yang baru itu? Kalau di hidup kita yang sekarang ini, di hidup di bumi kita yang sekarang ini, kita tidak bertanggung jawab atasnya. Tidak akan pernah. Kita tidak akan pernah bisa tiba-tiba berkata goodbye bumi. Nggak bisa kalau kita tidak terbiasa mengucapkan dan membiasakan tabiat itu. Tiap hari kita tidak membiasakan selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah. Nampak indah, tidak sungguh-sungguh indah. Karena di dalamnya sudah diracuni oleh dosa. Lalu apakah tidak ada gunanya? Ada gunanya, kita pergunakan, ya. Kita bersahabat, ya, dengan Tuhan menggunakan mamon itu, menggunakan dunia ini. Bukan bersahabat dengan mamon menggunakan Tuhan. Kan seringkali yang terjadi begitu, itu tadi. Gereja mengajari umatnya untuk bersahabat dengan, bukan Tuhan, dengan mamon. Bersahabat dengan mamon menggunakan Tuhan. Akhirnya bagaimana bisa berpisah? Wong semakin lengket, wah semakin erat. Nggak bisa. Terbalik sudah. Dan itu berat. Sulit, tidak mudah, sungguh saudara. Itu tadi dosa yang sudah merasuk itu, rasanya itu terus menarik kita untuk dekat sana, dekat sana. Nggak dekat Tuhan, nak. Itu tipis sekali perbedaannya dan susah kadang-kala kita sampai tidak bisa membedakannya. Nah itulah sebabnya Raja Daud mengingatkan kepada kita di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tahukah saudara? Oh, sebenarnya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan menuju kekekalan. Sungguh. Jadi jangan dipikir perjalanan kekekalan itu setelah mati baru nanti.
masuk kepada kekekalan. Enggak, sejak dari sekarang itu. Bahkan sejak kita lahir ke muka bumi ini, saat itulah perjalanan kekekalan itu sedang dimulai. Bukan setelah mati baru kita sadar, wah kita masuk kepada kekekalan. Enggak, sejak dari sekarang ini. Perjalanan menuju kepada kekekalan itu sedang kita mulai. Karena yang sekarang ini menentukan nanti. Ketika masa dan waktu itu tidak ada akhirnya. Kekal yang sungguh-sungguh kekal itu. Hasilnya nanti itu di sana. Sekarang adalah proses ketika kita harus melewatinya. Menyusuri ya jalan-jalan dan liku-liku kehidupan. Demi mengarahkan kemana ini? Mau saudara ke surga atau neraka, dua-duanya kekal saudara. Jangan dipikir cuma di surga doang yang kekal. Neraka pun kekal penderitaannya selama-lamanya. Nah itu tadi, lupakan karena dipikirnya kita bakal bermiliar-miliar tahun hidup di bumi ini. Enggak. 70, 80 kata firman Tuhan. Ada yang kurang dari itu. Ada yang lebih, ya lebihnya berapa sih? Sudah nggak ada lagi yang sampai 200 tahun usianya kan? Sudah nggak ada. Dan mau 5, mau 10, mau 20, mau 50, mau 100 tahun, bahkan mau 200 tahun sekalipun, itu tetap nanti harus disambungkan dengan kehidupan kekal atau kematian kekal yang akan kita jelang berikutnya. Nah penentunya itu bukan nanti saudara. Sekali lagi, penentunya itu bukan nanti, tetapi sekarang, sejak kita di bumi ini. Nah untuk itu Raja Daud mengingatkan, dia yang adalah seorang raja, kurang terkenal apa. Hingga hari ini pun Raja Daud itu masih terkenal loh. Saudara dan saya setelah mati belum tentu seterkenal Raja Daud. Mati selesai mungkin gak ada orang yang kenal. Di abad-abad berikutnya gak ada yang kenal lagi Andreas Agus siapa sih. Yanto Siombing itu siapa sih. David itu siapa sih? Lolo Sinaga itu siapa sih? Yesua Ruben itu siapa sih? Nobody knows. Tidak ada orang yang tahu setelah ini. Mungkin satu saat orang-orang ini menjadi terkenal dan hebat di seluruh dunia bisa jadi. Tetapi di abad berikutnya apakah masih kenal? Belum tentu. Tetapi Raja Daud itu, kalau boleh dikatakan berabad-abad lamanya hingga hari ini, dia masih terkenal dan dikenal oleh banyak orang. Terhormat, sangat terhormat pada masa hidupnya ketika dia menjadi raja. Bahkan sebelum jadi raja pun dia sudah dikenal sebagai panglima yang hebat. Lebih hebat dari Saul. Sehingga Saul muncul cemburu dan iri hati yang luar biasa ingin membunuh Daud. Coba bayangkan, kurang berpengaruh apa? Masih banyak sampai hari ini orang yang mempelajari strategi dan cara-cara Daud memimpin kerajaan Israel pada masa itu. Waduh. Kalau mau dihitung keterkenalan, popularitas, pengaruh, kekayaan. Walaupun dia tidak lebih kaya dari Salomo, anaknya sesudah itu. Salomo jauh lebih kaya. Tetapi dia tetap menjadi orang yang cukup kaya. Bahkan kaya raya pada masanya di daerah Palestina. Karena raja nggak kaya raya apa. Dia tunjuk apa bisa jadi miliknya itu. Bahkan tidak perlu dia bayar, orang bisa dengan rela memberikan upeti kepada raja. Yang sudah sehebat itu saja. Melatih dirinya. Mengajarkan kepada dirinya. Dan kalimat itu dia ucapkan menjadi sebuah doa di hadapan Tuhan. Seru sekalian alam. Selidikilah aku. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dia sadar
Jika kala itu lagu ini yang dia kenal, dia akan nyanyikan mungkin lagu ini. Tetapi Raja Daud adalah seorang pemazmur yang handal dan hebat. Saya yakin ini dinyanyikan secara tradisional oleh bangsa Israel. Bahkan hingga hari ini dengan lagu dan ritme yang khas Raja Daud. Dan menjadi lagu yang ibarat kata menjadi pengingat bagi kita, menjadi teguran. Introspeksi bagi diri kita. Bahwa seringkali kita lupa untuk menyelidiki batin kita. Dan kita lupa untuk meminta Tuhan, search me, O Lord, and seek out my heart. Lihat hatiku, selidiki hatiku Tuhan. Aduh, supaya kita tidak makin lengket ini loh dengan dunia Pak Bu. Tambah lengket, tambah susah. Dan Raja Daud berkata, sakar, menyelidiki itu. To search, examine, investigate. Jadi Raja Daud ingin hatinya sungguh-sungguh dicari ada salahnya tidak, mana yang salah, mana yang benar. Dan dia minta Tuhan sendiri yang menyelidiki hatinya. Examine, diuji, ini benar enggak nih? Murni enggak nih hatinya? Masih lengket enggak sama dunia? Atau sudah mulai lengket dengan Tuhan dan terus bersahabat dengan Tuhan? Padahal kita anaknya, tapi kita lebih suka bersahabat dengan dunia. Akan aneh. Gimana tidak disebut sebagai anak yang kurang ajar? Tahu bapaknya siapa, tapi lebih dekat sama siapa? Itu kan kurang ajar. Tahu bapaknya siapa kan harusnya semakin dekat sama bapaknya. Nah saya dengan anak-anak saya itu, saya belajar untuk bisa dekat dengan mereka. Terus supaya saya kenal siapa mereka. Dan saya ajak mereka untuk dekat. Dan sejak dari muda, sejak dari remaja, sejak dari kanak-kanak, saya mau ajak mereka, saya bawa mereka untuk sadar ini loh dunia papi. Dunia pelayanan yang terus membuat kita harus semakin tahu bahwa hidup kita semakin benar. Kalau enggak habis nak, habis. Dunia ini melibas hidupmu, dunia ini melibas hidup kita kalau kita tidak sadar akan hal itu. Dan terus, itu cara saya mengajar dan mendidik anak-anak saya. Dan itu pula cara Tuhan mengajar dan mendidik kita loh. Ayo, Raja Daud sudah mengingatkan kita. Syakar, search me, O Lord, and seek out my heart. Selidiki hatiku Tuhan dan kenallah hatiku. Investigate, wah diinvestigasi, dicek, wah itu ibarat kata dikuliti. Investigasi itu dikuliti. Nah ini kamu kemarin ngapain? Tahun 2020 kemarin kamu ngapain? Selama pandemi COVID itu ngapain? Cara makan kamu bertanggung jawab enggak? Mentang-mentang di rumah saja, babi, lo makanya gendut, saudara-saudara. Kolesterol, malas makan sayur. Coba pandemi kemarin kan mengingatkan kita kan, ternyata empon-empon itu apa namanya, tanaman-tanaman tradisional itu yang justru menyehatkan. Coba selama ini kan kita makannya yang lain-lain, yang aneh-aneh, nggak jelas. Dan selama pandemi kita diingatkan bahwa olahraga itu penting, Pak Bu. Minum air putih juga penting, Pak Bu. Nutrisi bagi tubuh kita itu penting, Pak Bu. Apalagi juga nutrisi bagi jiwa dan batin kita sangat penting. Dan jangan sampai lupa. Itu yang seringkali kita lupa. Dan kembali Raja Daud mengingatkan, sakar. Membuat kita semakin alert, waspada. Iya ya, ini lengket nih aku sama dunia. Harus mulai dilepas. Ya toh? Dilepas itu, ditarik itu. Selotipnya, kalau itu pakai selotip. Ya dikerok itu. Lemnya. Pakai lem apa? Lem uhu, Aika Aibon atau apa? Jadi pasang iklan ini. Lem apa jenisnya? Lem keduniawian, lem dosa itu harus terus kita kerat. Terus kita kerat, kita kerok habis sampai akhirnya nggak ada lagi lengket-lengketnya. Jadi waktu deket Tuhan, just gitu. Waduh Tuhan, terima kasih. Kaulah sahabatku, bahkan kaulah Bapakku satu-satunya. Dan itu yang membuat kita selamat, saudara. Sungguh, kan tadi bukan cuma di bumi ini nanti kita hidup. Nanti. Di surga sana itu yang kita harapkan. Jangan sampai, dua-duanya kekal loh, ingat loh ya. Mau surga mau neraka itu dua-duanya kekal. Bukan cuma surga doang.
Jadi kalau kita salah, kita masih lengket sama dunia, lengket sama kuasa kegelapan, ya sudah, kekal sana nerakanya. Itulah surga bagi kesesatan. Karena itulah sebenarnya harapan yang dirindukan bagi orang memang mau menyesatkan dirinya di hiruk pikuk dunia ini. Bonusnya ya sudah itu. Kebahagiaannya ya di situ, kebahagiaannya ketika menerima penghukuman kekal. Menjadi kontradiksi kan? Paradoks. Harusnya kita bisa menikmati kebahagiaan, ternyata jika bahagia itu sudah kita habiskan di dunia ini, yang tersisa sudah bukan lagi kebahagiaan. Penghukuman akan menjadi bagian berikutnya yang ditimpakan bagi setiap mereka yang lupa bahwa pesta itu suatu saat akan berakhir. Semeriah apapun pesta di bumi ini, it will be ended. Harus selesai, suka enggak suka. Tutup pintu, mati lampu, sudah selesai. Nah sementara pesta di surga baru saja dimulai ketika kita berusaha, berjuang, menata diri, mengelola diri untuk semakin lekat dengan Tuhan. Membuang perlahan demi perlahan kerak dosa itu dari hidup kita. Tidak lagi lengket dan kian hari kita kian merdeka. Itulah kebahagiaan. Pesta dan sukacita surgawi itu bisa kita nikmati dan rasakan saat di bumi ini. Tapi paradoks, pesta, tapi yang ada sebenarnya sebuah penderitaan dan usaha untuk bertarung dan melawan dosa itu. Tapi justru itulah pesta yang sejati, yang akan terus berlanjut di langit baru dan bumi yang baru. Tidak mudah untuk memahami konsep berpikir ini. Karena apa? Seringkali ini sudah bebal. Otak kita sudah penuh dengan konsep-konsep, ya, cara berpikir, konsepsi-konsepsi atau cara berpikir yang sudah salah dan menyimpang tadi. Yang bahagia itu ya begini, seperti apa kata dunia. Enggak, yang bahagia itu yang seperti ini nih. Seperti apa kata Tuhan. Susah rasanya, tapi justru itulah kebahagiaan yang sejati. Pesta yang sejati. Pesta merayakan kemenangan demi kemenangan dari dosa dan pelanggaran hidup ini. Waduh, itu yang harusnya menjadi kebahagiaan kita. Dan itulah proses perjalanan menuju kepada kekekalan yang harus terus kita perjuangkan. Dimulai dengan sakar. Meminta Tuhan menyelidiki hati kita. Dan yada, kenallah hatiku. To perceive, see, find out, menemukan, discern, membedakan. Yang sejajar dengan kata ginosko dalam bahasa Yunaninya. Bahkan kata yada itu juga dipergunakan untuk sexual intercourse. Pengenalan yang utuh. Tadi lengket betul-betul Tuhan segalanya. Tuhan yang ibarat kata satu-satunya kenikmatan dari semua kenikmatan yang ada. Ibarat kata logika bangsa Yahudi adalah menikah, ya, dan hubungan seksual itu menjadi kenikmatan yang paling utama, ultimate happiness yang dinikmati oleh semua umat manusia ketika mereka ada di bumi ini. Kenikmatan daging lebih dari harta, kekayaan, kehormatan. Kenikmatan seksual itulah sebagai kenikmatan tertinggi. Sehingga mengenal itu menggunakan kata ini. Dan luar biasa. Sampai seperti itu kaulah segalanya Tuhan. Yadanya sampai seperti itu. Dan sebelum saudara melewati tahun yang baru ini, sungguh kenalilah Tuhan dan minta Tuhan mengenal dirimu dengan benar supaya terkoreksi hidupmu. Tidak sepotong-sepotong, tapi seutuhnya. Karena sepotong-sepotong pun tidak mungkin bisa tersembunyi. Tuhan tahu semuanya. Selidiki aku, lihat hatiku.
apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidup dan hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aduh, daripada nanti dihajar setelah semuanya selesai di akhir hidup kita dengan penghakiman dan dengan penghukuman kekal, lebih baik dihajar sekarang, ditegur, dinasehati, diingatkan. Supaya aman, nyaman dan selamatlah jiwa kita nantinya. Dan bagian terakhir yang Raja Daud ingatkan kepada kita adalah nakah, tuntunlah aku Tuhan di jalan yang kekal itu. Karena tidak tahu kemana arahnya sebenarnya. Kadang-kala buta kita tidak tahu kita. Seperti orang buta yang tidak tahu arah. Sekalipun pakai tongkat, kadang-kala tongkatnya juga menyesatkan. Kakinya yang sudah hafal liku-liku perjalanan hidup ternyata tidak lebih hafal dibandingkan Tuhan pencipta kehidupan itu. Dia minta Tuhan nakah, to lead, to guide. Minta Tuhan menyelidiki hati kita. Mengenal batin kita dan menuntun langkah hidup kita. Jangan hanya mencari salah, menemukan yang benar lalu tidak melakukannya. Itu maksud Raja Daud. Setelah engkau tahu mana yang benar dan mana yang salah, mari lakukan yang benar itu. Dan buang yang salah itu. Singkirkan yang salah itu, jauhkan dari hidupmu dan terus konsisten dan komitmen sampai kekekalan. Itulah keindahan dan kebahagiaan menjadi umat Tuhan. Dan biarlah tahun yang baru ini menjadi kesempatan yang baru bagi kita untuk membuktikan bahwa sungguh kita adalah anak-anak Tuhan yang rela diselidiki, rela dikoreksi, diinvestigasi, dan merelakan diri untuk dituntun oleh tangan kuasa Tuhan sampai kepada langit baru dan bumi yang baru. Sampai kepada kekekalan yang sejati. Kekal selama-lamanya di sana, di sorga yang mulia itu, bersama dengan Tuhan. Yang tidak akan pernah berakhir masa dan waktunya. Tidak mudah memang, butuh perjuangan, butuh keseriusan, dan butuh kesungguhan. Dan oleh sebab itu, mulailah dari sekarang. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Katakan, tarik aku dekat padamu ya Tuhan. Pujian yang terakhir tadi kita naikkan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan membawa kita dekat dan lekat kepadanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu Tuhan. Dengan hormat Bapak Pendeta Junius Michael Nayawan berdoa bagi kita pagi hari ini. Yang kau ingin, bukti kasih pengabdianku. Sekali lagi, tarik aku dekat padamu Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki.
aku dekat padamu, ku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Bapa, kami rindu, kami mau ya Tuhan, Engkau membawa kami terus, menarik kami untuk masuk di dalam rencana-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mengenal hati kami, pribadi kami, kehidupan kami. Engkau menguji hati dan batin kami, agar sungguh ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang layak, berkenan untuk masuk ke dalam kediaman-Mu, ke rumah-Mu ya Bapa. Selama kami hidup, kami mau dituntun terus oleh Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru, kami bersyukur buat tahun baru, hari-hari yang telah lama, tahun yang sudah telah berlalu. Meskipun banyak kesulitan, pergumulan, tetapi Tuhan terus menyertai kami sampai di tahun yang baru ini. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, memimpin langkah kami di sepanjang jalan hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk Engkau menyempurnakan, memperbaharui kami terus. Kau menguji kami, Kau memperbaharui kami, sehingga pada akhirnya biarlah Tuhan mendapati kehidupan kami berkenan, layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat berkat-Mu di tahun yang baru ini, kebenaran firman-Mu yang menjadi berkat kekal bagi kehidupan kami. Bapa, kami mohon di ujung ibadah ini, kehadiran-Mu, berkat-Mu Tuhan, kehadiran-Mu yang memberkati kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan,
Kita pandang Dia Bapa yang baik, Gembala Agung kita. Dan pada saat ini, terimalah oleh-Mu anugerah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, menjadi penebus atas segala dosa-dosa kita. Dan penyertaan Allah Roh Kudus yang setia boleh menemani, membimbing kehidupan kita hari demi hari di tahun yang baru, hingga kedatangan Kristus yang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.